Seorang pengendara mobil dengan sengaja menghalau laju taksi online yang sedang membawa penumpang di jalan tol dalam kota Jakarta Tangerang Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pengendara mobil yang menghentikan taksi online kemudian keluar dari mobil lalu menganiaya sopir taksi online. Tak hanya beraksi sendirian, seorang teman pelaku juga ikut menganiaya. Penganiayaan terjadi saat korban sedang membawa penumpang menuju Cawang dari arah Bintaro. Korban menduga pelaku mabuk minuman keras. Nah, saya nggak sukanya tuh arogan banget ini si pelaku. Maksudnya kan kita bisa bicara pelan-pelan. Karena ini pelaku ini mabuk. Turunnya aja udah sempoyongan di segala macam. Itu juga diambil sama ditarik sama perempuannya karena memang ada. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka lebam pada bagian wajah. Baju yang dipakai korban robek akibat ditarik pelaku. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Gunung Lewotobi laki-laki Senin sore kembali erupsi. Tinggi kolom abu 1.500 meter dari mulut kawah gunung. Mahkamah Agung membantah adanya isu pemufakatan jahat antara hakim dan pihak berperkara dalam penanganan kasasi Ronald Tanur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum di Rio de Janeiro, Brasil. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini dari tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aulina Iyasha, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki Senin sore kembali erupsi. Tinggi kolom abu 1.500 meter dari mulut kawah gunung dan sudah terjadi 4 kali erupsi. Aliran lava Gunung Lewotobi laki-laki mengarah ke barat hingga barat laut sejauh 3.800 meter dari pusat erupsi. Masyarakat di sekitar diminta waspada potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Masyarakat juga diminta tenang dan mengikuti arahan petugas serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Banjirop masih melanda kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak Jumat pekan lalu. Jabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi memantau langsung kondisi banjir di kawasan Muara Angke. Menurut penjelasan warga setempat, air akan naik sekitar pukul 8 pagi dan surut pada pukul 11 hingga 2 siang. Terkait hal ini, PJ Gubernur Jakarta akan melakukan upaya untuk menuntaskan pembangunan tanggul di Muara Angke untuk meminimalisir jika terjadi banjirop kembali. Kami mencoba untuk mencari solusinya karena memang sebenarnya masalah utamanya adalah terkait masalah tanggul pantai yang masih ada kurang lebih berapa? 4 km yang belum terbangun dan di Muara Angke ini. Nah, ini yang kita lagi bagaimana caranya untuk tahun 2025 ada percepatan terkait masalah pembangunan pantai di sekitar Muara Angke ini yang kurang lebih panjangnya adalah 4 km. Namun demikian kami banjir berapa lama, Bu? 4 hari. Iya. Bu, sebelumnya tuh dikasih tahu nggak sih kalau saya waspada nih banjirop gitu? Belum, nggak dikasih tahu dengan tiba-tiba gitu kalau jam 8 sampai kadang jam 12. Iya. Tapi dari sini doang cepet surut. Bu sempat nggak nyelamatin barang-barang berharga? Nggak pernah, di sini udah tahu kalau waspada gitu kan, udah tahu banjir jadi udah ngerti gitu.
Pemirsa, penyanyi Reza Artamevia dilaporkan seorang wanita ke Mapolda Metro Jaya. Mertua Thorik Halilintar ini diduga terlibat penipuan bisnis berlian 18,5 miliar rupiah. Reza Artamevia, penyanyi senior, dilaporkan seorang wanita berinisial IM atas dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan. Sebelumnya, mertua konten kreator Thorik Halilintar bersama temannya RA mengajak korban berbisnis berlian. Korban menyetorkan uang 8 miliar rupiah, dijanjikan keuntungan 2 miliar rupiah. Atas dasar kepercayaan, korban membeli berlian dari Reza hingga 18,5 miliar rupiah untuk dijual kembali. Ketika diperiksa di 2 laboratorium, berlian-berlian ini terbukti imitasi. Dalam arti ini adalah korban diberi hak untuk melakukan pengecekan ke laboratorium. Jadi selama ini hanyalah faktor kepercayaan sebagaimana yang disampaikan. Jadi berdasarkan pengecekan di laboratorium, kita melakukan permintaan kembali atas uang yang pernah diterima. Saya punya berlian senilai 150, itu sudah 150 miliar itu ada di pihak mereka. Kemudian sudah diserahkan dan sudah diperiksa bersama. Kemudian mereka baru menyerahkan kepada kita 18,5 M ya, setengah miliar. Korban memberikan somasi pada terlapor agar uangnya dikembalikan, namun hingga pembuatan laporan polisi ini terlapor tidak juga mengembalikan uang. Inilah peristiwa yang dilaporkan oleh korban ya, dan inilah yang akan didalami. Polisi masih mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait laporan ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO kasus judi online yang melibatkan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dan beberapa warga sipil. 3 DPO ini berperan sebagai pemilik situs dan mengelola ribuan website judi online. Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 DPO dalam kasus judi online yang melibatkan 10 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Ketiga DPO yakni B, BK, dan HF ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri. Mereka berperan sebagai pemilik situs judi online dan mengelola hingga ribuan situs judi online. Agar tidak diblokir pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI, tersangka berkoordinasi melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Penyidik menyita barang bukti diantaranya 3 ponsel, 3 kartu ATM, serta uang tunai senilai 600 juta rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing. Adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menangkap total 22 tersangka dalam kasus judi online. 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Hingga kini, penyidik masih memburu 3 DPO lainnya berinisial A, J, dan BS. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mahkamah Agung membantah adanya isu pemufakatan jahat di antara hakim dan pihak berperkara dalam penanganan kasasi Ronald Tanur. Setelah memeriksa hakim yang diduga menerima suap, Mahkamah Agung menyatakan para hakim kasasi Ronald Tanur bersih dan tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung memutuskan tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. Pemeriksaan dilakukan sebagai respons MA atas maraknya isu terkait dugaan pelanggaran etik
pada putusan kasasi Ronald Tanur. Tim pemeriksa telah memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti. Pasca vonis bebas Ronald Tanur yang menuai sorotan tajam, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya. Termasuk 3 majelis hakim yang memutus perkara, mantan pejabat MA Zarof Richard, ibu, serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard, diduga ada pemufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguatkan vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Tom Lembong atas statusnya sebagai tersangka kasus korupsi impor gula digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan siang tadi. Tim kuasa hukum menyebut ada kesalahan yang dilakukan Kejagung dalam penetapan tersangka hingga penahanan Tom Lembong. Sidang perdana gugatan pra-peradilan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Tom Lembong digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Sidang beragendakan pembacaan permohonan dari tim kuasa hukum Tom Lembong. Gugatan pra-peradilan diajukan Tom Lembong melalui kuasa hukumnya untuk memastikan keabsahan penetapannya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Tim kuasa hukum Tom Lembong menyebut ada kesalahan yang dilakukan Kejagung dalam penetapan tersangka hingga penahanan Tom Lembong. Salah satunya, Kejagung tidak memberi kesempatan kliennya untuk menunjuk pengacaranya sendiri saat ditetapkan sebagai tersangka. Pada waktu itu peristiwanya itu Pak Tom Lembong itu diperiksa sebagai saksi, dipanggil sebagai saksi. Beliau dipanggil sebagai saksi, sampai sore diperiksa, stop, sekian jam tidak ada kegiatan, didiamkan, lalu dipanggil lagi malamnya, karena masih mau nunggu di sana, tidak boleh keluar kemana-mana, lalu dikatakan bahwa dia menjadi tersangka dan dia akan ditahan. Tentunya mentalnya down kan pada waktu itu. Agenda sidang pra-peradilan Tom Lembong akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian oleh pihak penggugat. Tim kuasa hukum berharap Tom Lembong dapat dihadirkan di muka persidangan. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. 6 juru bicara kantor komunikasi Presiden hari ini dilantik oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mereka yang dilantik berlatar belakang politikus, pengamat politik, hingga jurnalis. 2 diantaranya adalah pengamat politik Ujang Komarudin dan mantan jubir lembaga CSIS Philip J. Vermonte. Ujang maupun Philips dan 4 lainnya dilantik oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Hasan sebelumnya dikenal sebagai sosok di balik lembaga survei Cyrus Network. Pelantikan yang digelar di Gedung Krida Bakti ini juga menggelar pelantikan deputi, staf khusus, serta tenaga ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Siang tadi juga dilantik Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian sebagai ASN di kantor kepresidenan. Hari ini kita melantik sekitar hampir 50 pejabat dan tenaga profesional di lingkungan kantor komunikasi kepresidenan. Ada 3 deputi, ada 6 tenaga ahli utama yang ditugaskan menjadi juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, 12 tenaga ahli utama dan sisanya tenaga ahli media, tenaga ahli muda dan tenaga terampil. Nanti siang kita juga akan melantik kepala sekretariat dan kepala bagian yang akan bekerja sebagai ASN di kantor komunikasi kepresidenan. Jadi alhamdulillah setelah beberapa lama akhirnya kita berhasil merampungkan susunan organisasi, kemudian merekrut orang-orang yang akan menjadi tenaga profesional dan menjadi ASN yang akan menjadi kepala sekretariat di lingkungan kantor. Komisi 3 DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan dan calon dewas KPK. Rangkaian uji kelayakan dimulai dengan pengambilan nomor urut capim dan calon dewas KPK. Pengambilan nomor urut dipimpin oleh Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman. Setelah itu, Habibur Rahman kemudian memanggil capim dan calon dewas KPK berdasarkan abjad nama mereka. Para capim dan calon dewas KPK kemudian mengambil amplop berisi nomor urut uji kelayakan. Capim KPK pertama yang uji kelayakan adalah Setio Budianto. Sedangkan calon dewas KPK pertama yang uji kelayakan Mir Huazi. Ya, hari ini kami mulai melaksanakan yang namanya fit and proper ya. Kalau untuk capim itu kami akan memilih dan menetapkan anggota pimpinan dan ketua KPK ya. Kalau untuk Dewan Pengawas ini namanya forum konsultasi dan pendalaman. Untuk berikutnya kami akan merekomendasikan 5 orang ya kepada Presiden. Hari ini saat ini sedang pembuatan makalah. Nanti jam 13 kita mulai satu persatu kita pendalaman ya, kawan-kawan siap semua dari semua fraksi. Dari hari ini sampai dengan hari Kamis malam, insya Allah kita dari pagi sampai jam 21 tiap hari akan seperti itu. Harus mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali gitu ya. Kalau kita melihat dari survei-survei yang ada, ini yang termasuk yang paling rendah ya, sampai 56% gitu ya. Ke-8 dari 8 institusi itu kan sangat memprihatinkan. Nah, kami berharap ke depan ini akan mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat. Jadi itu mesti harus kerja yang benar. Terus kemudian juga integritasnya mesti harus bagus. Jangan sampai misalnya kena kasus etik, terus bahkan kasus pidana, jangan sampai seperti itu. 2 masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terlibat baku hantam. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjalani debat ketiga yang digelar KPU Jakarta jelang Pilkada 2024. Dalam debat yang juga merupakan debat terakhir ini mengambil tema lingkungan perkotaan dan perubahan iklim. Tema debat ketiga Pilgub Jakarta 2024, lingkungan perkotaan dan perubahan iklim, terbagi dalam beberapa subtema, meliputi penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi dan polusi udara, serta transisi energi terbarukan. Selain itu, debat juga membahas pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, kota layak huni, dan penataan ruang terbuka hijau. Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyoroti beberapa persoalan yang masih menjadi PR dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pendistribusian air bersih misalnya, saat ini baru mencapai 44%. Pasangan Pramdul berjanji akan mendistribusikan air bersih bagi seluruh warga Jakarta, menata perkampungan, dan menyediakan hunian yang terjangkau.
Langit tanpa polusi, sanitasi bersih, dan lingkungan asri adalah hak warga Jakarta. Dalam menurunkan gas emisi, Pram akan mengoptimalkan penggunaan kendaraan listrik untuk alat transportasi warga. Pasangan calon gubernur, wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menekankan banyaknya masalah yang dirasakan saat ini merupakan akumulasi ketidakadilan tata ruang, politik tata ruang, politik segregasi dari zaman kolonial. Karenanya, pasangan Ridho hadir dengan inovasi untuk mengadilkan kembali tata ruang. Di antaranya dengan program renovasi rumah, hunian vertikal bagi Gen Z, penanganan banjir dan sampah, penyelesaian masalah polusi, hingga pembangunan pusat ekonomi di seluruh wilayah Jakarta, sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana menekankan slogan Jakartaku aman mandiri karena indah adabnya. Program Adab Dharma Kun akan menghadiahkan kepada warga Jakarta dengan 10 aman dan 5 mandiri, yakni mandiri pangan, mandiri papan, mandiri sandang, mandiri air bersih, dan mandiri energi. Selain itu juga aman adab, aman banjir, aman abrasi, aman macet, aman ekonomi, aman kejahatan, aman sampah, aman polusi, aman emisi karbon, dan aman pandemi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam debat tersebut, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mempertanyakan wacana Ridwan Kamil yang akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Hal ini lantaran wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat dari Bandung ke Tegalega tidak kunjung terrealisasi. Satu sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi. Di pusat pemerintahan Balai Kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Di Jawa Barat, Bandungnya udah jadi kota wisata. Bercampur-campur dengan kota pemerintahan. Kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas. Karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Lah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Jadi IKN adalah imajinasi, wacana ini juga imajinasi, realitanya kita diskusikan. Sementara Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mempertanyakan kenapa teras Cihamplas di Bandung yang dibangun Ridwan Kamil kini mati suri setelah diterpa pandemi. Dharma juga kembali menyinggung pandemi Covid, deflasi dan inflasi yang merupakan desain pihak tertentu. Pertama, Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Cihamplas dengan proyeknya. Betul Pak ya? Nah, ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan, ya, imajinasi Bapak realisasikan, ternyata setelah pandemi Covid lagi, itu mati suri Pak. Dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan, bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper. Karena apa? Karena sepi tempatnya. Pak Dharma punya rumah, terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru, rumahnya nggak diurus. Terus orang-orang bilang, oh ini salah Pak Dharma, rumahnya jadi hancur. Kan nggak begitu. Karena pengganti saya tidak melanjutkan, tidak mempromosikan, sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan. Beda halnya kalau kami membangun,
Terus gagalnya kami masih saat memimpin. Nah itu kan bisa didebatkan. Tapi kalau mempertanyakan masa lalu padahal ada pengganti yang seharusnya melanjutkan, memelihara, memuliakan PKL, ya itulah kira-kira jawabannya. Waktu Bapak jadi wali kota, COVID belum ada, Pak. Pandemi itu terjadi awal tahun 2020. Sebenarnya COVID ini tidak perlu terjadi kalau kita berani menyampaikan kepada pimpinan. Karena COVID inilah yang selama ini saya perjuangkan untuk menolak pandemi lagi. Karena saya tahu semua persoalan inflasi yang terjadi di bangsa ini by design, Pak. Adanya deflasi, terjadi inflasi. Adanya barang-barang import membanjiri, akhirnya apa? Produsen lokal tidak mampu lagi, pajak tinggi. Kampanye akbar calon bupati di Lumajang, Jawa Timur diwarnai kericuhan antar pendukung. Aksi baku pukul terjadi saat panggung hiburan mulai berlangsung. Aksi baku hantam terjadi saat panggung hiburan kampanye calon bupati dan wakil bupati Lumajang berlangsung di Stadion Semeru, Lumajang pada Minggu siang. Kericuhan antar pendukung ini terjadi diduga lantaran saling senggol saat berjoget. Beruntung pihak keamanan bisa meredam sehingga kericuhan sesama pendukung ini tidak semakin memanas. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun kampanye akbar pasangan calon bupati dan wakil bupati Lumajang nomor urut 1 Toriko Haq dan Lucita Iza Rafika tetap berlangsung. Keduanya menyampaikan ide program dan gagasan di hadapan ribuan pendukungnya jika terpilih menjadi bupati dan wakil bupati Lumajang. Kampanye akbar calon bupati Lumajang nomor urut 1 ini menghadirkan sejumlah artis untuk menghibur ribuan pendukung yang hadir. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Dua masa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi terlibat baku hantam di luar gedung pada saat acara debat kandidat yang kedua berlangsung. 3 orang terluka terkena lemparan batu. Aksi saling lempar batu dan saling pukul terjadi antara masa pendukung calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi saat acara debat kedua kandidat berlangsung. Kericuhan terjadi karena kedua masa pendukung saling bully dengan menggunakan pengeras suara di luar gedung debat sehingga terjadi bentrok. Guna mencegah kericuhan semakin membesar, polisi dan TNI langsung memukul mundur kedua masa agar suasana debat kandidat tetap berjalan dengan aman. Akibat peristiwa yang terjadi, 3 orang dari kedua masa terluka dan dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Jadi saling bully antara masa masing-masing paslon yang akhirnya terjadi suatu keributan. Salah satunya ada 3 korban yang sampai saat ini diketahui adanya pelemparan batu. Usai kejadian, polisi melakukan penjagaan ketat di perbatasan desa agar tidak terjadi keributan lebih besar lagi. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat. Kampanye akbar yang dihadiri ribuan masyarakat ini juga menghadirkan musisi Dewa 19, Fat Firza, dan sejumlah musisi lainnya untuk memeriahkan acara. Pasangan Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di lapangan Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat yang disambut antusias puluhan ribu masyarakat dan turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam Kim Plus. Dalam acara ini, pasangan Ridho mensosialisasikan visi misi dan berbagai program kerja unggulannya untuk memajukan Jakarta 5 tahun ke depan.
Kita sudah melakukan pesan secara umum dan diterima dengan mudah oleh masyarakat, yaitu coblos Monas orennya gitu. Karena dari semua pasangan yang di kartu suara itu ada Monas warna oren, itu yang menjadi perbedaan kita. Nah, itu akan terus disuarakan oleh kita dan oleh semua. Kami berharap mendapatkan respon yang baik, yang positif dari seluruh warga Jakarta, khususnya di Jakarta Barat pada sore hari ini. Jadi kehadiran teman-teman dari relawan, dari masyarakat sekitar menjadi penting. Sementara itu, PLT Sekjen DPP Partai Perindo Andi Muhammad Yuslim Batawari juga turut menghadiri kampanye bertajuk Satuin Jakarta sebagai bentuk komitmen partai yang dipimpin Ketua Umum Engela Tanusudibio ini dalam mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono menang satu putaran di Pilkada serentak mendatang. Kami dari DPP Perindo tentu merasa optimis dengan antusias masyarakat yang ada, dengan partai pengusung, pendukung masyarakat, ormas, dan relawan berkumpul di lapangan ini menyatakan sikap mendukung pasangan Ridho, Jakarta Baru, Jakarta Maju. Insya Allah kita optimis menang satu putaran. Para pendukung pasangan Ridho dan masyarakat sekitar pun turut dimanjakan dengan konser musik yang diisi Dewa 19 Fit Firza dan sejumlah musisi lainnya, serta difasilitasi kuliner gratis oleh tim pemenangan Ridho. Rencananya, kampanye akbar kedua Ridwan Kamil Suswono akan digelar di lapangan Banteng, Jakarta pada 23 November mendatang. Dari Jakarta, Sahriza Zanki, Ahmad Putra, Paki Laksana News melaporkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Brasil Sabtu malam waktu setempat usai lawatannya di Peru. Prabowo dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Presiden Prabowo bersama rombongan tiba di Bandara Bes Aérea do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, pukul 23:25 waktu Brasil. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Commander of the Airbase, Kolonel Aviador Fabio Ferreira Silva, Dubes Brasil untuk RI Jorge Monteiro Prata, Dubes RI untuk Brasil Edi Yusuf, dan Atase Pertahanan KBRI Brasilia, Kolonel Infanteri Rizal Aswam Amanda. Selain itu, tampak pula pasukan jajar kehormatan yang turut menyambut dan mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk menghadiri KTT G20. Selain itu, Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat di sela-sela kunjungannya. Kedatangan Presiden Prabowo di Brasil juga disambut puluhan warga Indonesia. Mereka menyiapkan buket bunga untuk diberikan kepada Prabowo setibanya di Brasil. Sejumlah WNI mengaku merasa bangga bisa melihat langsung kehadiran Presiden Prabowo yang tiba di Rio de Janeiro. Mereka bahkan ada yang menunggu hingga 3 jam demi bisa melihat Prabowo. Oke, mundur. Mengawali kunjungan kerja di Rio de Janeiro, Brasil, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres. Dalam kesempatan ini, Prabowo menyampaikan Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian ke Palestina. Di sela kunjungan untuk menghadiri KTT G20 di Brazil, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Antonio Guterres pada Minggu waktu setempat. Prabowo menyambut langsung kedatangan Antonio dan berfoto bersama di depan bendera merah putih dan bendera PBB. Keduanya juga sempat menyapa para awak media yang meliput agenda pertemuan bilateral ini. Pada pertemuan ini, Prabowo menyatakan komitmen sepenuhnya untuk mendukung seluruh upaya PBB dalam berbagai isu global seperti isu ketahanan pangan, kemiskinan, isu pelanggaran hak asasi manusia, dan hukum internasional khususnya di Palestina. On record as saying that we will support peacekeeping forces in the event there's a possibility of ceasefire
and the need for internationally mandated peacekeeping forces, we are ready to provide the forces. Sekjen PBB dalam pertemuan ini menyatakan bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil memainkan peran penting dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT guna mempersiapkan reformasi masa depan. Indonesia, that is emerging as an extremely important international partner, is for us vital in our efforts to bring more justice, more equity, and more capacity of the international system to support developing countries that still are the victims of an unjust, unfair, and outdated system. Terkait isu Palestina, Sekjen PBB sepakat dengan Indonesia untuk pembentukan negara dan penentuan secara mandiri akan kemerdekaan rakyat Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brasil. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan dukungannya terhadap peran Brasil sebagai salah satu anggota kunci BRICS. Prabowo juga ingin belajar dari keberhasilan Brasil dalam program pemberian makan gratis. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum, sebuah forum sideline G20 Summit yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brazil. Forum tersebut mempertemukan para pelaku usaha dari Indonesia dan Brazil untuk membahas berbagai peluang kerjasama strategis, termasuk di sektor industri, pangan hingga kemaritiman. Prabowo Subianto menyampaikan dukungannya terhadap peran Brazil sebagai salah satu anggota kunci BRICS. Presiden mengungkapkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota BRICS sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional. I installed my cabinet on the 21st of October, and I sent my foreign minister to fly direct to Kazan for the BRICS summit, which I could not attend, but so I think the BRICS organization with B as the alphabet that denotes Brazil. Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Prabowo menyoroti program pemberian makanan gratis untuk anak-anak di Indonesia dan mengaku ingin belajar dari keberhasilan Brazil dalam program serupa. Dalam sektor energi, Prabowo menekankan peluang besar untuk kolaborasi, khususnya dalam pengembangan biofuel dan energi terbarukan. Indonesia menargetkan peningkatan penggunaan biodiesel hingga 50% pada 2025 dengan memanfaatkan minyak kelapa sawit. Rangkaian KTT APEC 2024 di Peru rampung digelar. Forum KTT APEC 2024 yang dihadiri 21 pimpinan negara ini menyoroti 3 isu prioritas seperti perdagangan dan investasi. Indonesia juga telah menghasilkan sejumlah jalinan kerjasama dengan beberapa negara untuk memajukan sektoral ekonomi hingga terapkan perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Forum KTT APEC 2024 yang dihadiri 21 pimpinan negara ini menyoroti 3 isu prioritas, yakni perdagangan dan investasi, digitalisasi, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Saya kira kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Pak, Indonesia ingin seperti apa di tengah-tengah? Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Presiden Prabowo langsung bertolak melanjutkan lawatan menuju negara Brazil untuk agenda G20.
Dari Kota Lima, Peru, Esra Ambarita, Tim Liputan, IDX Channel. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kembali kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli bekerja sama dengan OneSight, Essilor Luxitika Foundation, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis serta makanan sehat untuk anak-anak sekolah dasar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian hari ulang tahun MNC Group yang ke-35. Dalam rangkaian perayaan HUT ke-35, MNC Group melalui MNC Peduli menggelar pemeriksaan mata serta pemberian kacamata gratis dan makanan sehat kepada 1.000 anak-anak sekolah dasar di Jakarta. Turut dihadiri Eksekutif Chairwoman MNC Group Liliana Tanusudibyo dan Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanusudibyo. Kegiatan ini merupakan komitmen MNC Group dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan generasi penerus bangsa. Mata adalah pelita tubuh. Pada saat mata kita kurang maksimal, anak-anak kurang maksimal, belajarnya kurang maksimal juga. Jadi mereka harus matanya dikoreksi dengan kacamata. Kalau mereka mempunyai farsight, ya maksudnya tidak bisa melihat jauh. Pada saat mata mereka baik, tentunya mereka bisa belajar baik, bisa sosialisasi baik gitu. Harapannya anak-anak kedepannya bisa tumbuh dan kembang dengan baik, bisa konsen di kelas, bisa menjadi penerus bangsa yang luar biasa. Program MNC Peduli kali ini terlaksana berkat kerjasama dengan OneSight, Essilor Luxitika Foundation, dan juga dukungan penuh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. We are very happy to participate together with MNC Peduli and also with Ministry of Fisheries to equip children, particularly whom is the future of the country. Meningkatkan konsumsi ikan bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak, karena itu juga bagian dari upaya kami memperkenalkan menu ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap tumbuh kembang anak-anak generasi penerus bangsa agar bisa terus berprestasi dengan kesehatan yang menunjang. Dari Jakarta, Muharrin iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Arab Saudi menggelar latihan perdana mereka untuk menghadapi Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan perdana tersebut, Timnas Arab Saudi hanya jalani latihan ringan. Jelang laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Arab Saudi menjalani latihan perdana di lapangan Asnayan, Jakarta pada Sabtu kemarin. Latihan perdana Arab Saudi berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Dalam latihan perdana ini, pelatih Herve Renard memberikan latihan ringan bagi anak asuhnya, di antaranya pemanasan dan latihan penguasaan bola. The Green Falcons hadir di Jakarta dengan penuh percaya diri setelah berhasil menahan imbang Australia pada Kamis kemarin. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Timnas Arab Saudi menjajah lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin sore. Tim berjulukan The Green Falcon ini terlihat menjalani latihan ringan sebelum laga melawan tim tuan rumah Indonesia pada Selasa 19 November 2024. Timnas Saudi menjalani latihan di bawah pengawasan pelatih terbarunya Herve Renard, sosok yang menggantikan pelatih sebelumnya Roberto Mancini. Laga besok dipastikan akan sengit mengingat Saudi dan Indonesia belum sekalipun mengantongi 3 poin. Menghadapi Indonesia besok, Saudi siap merebut 3 poin pertama. بكرة إن شاء الله عندنا مباراة مهمة
ضد منتخب صعب على ملعب صعب طموحنا عالي رغبتنا في الفوز كبيرة ندرك مدى أهمية هذه المباراة أرجع وأقول المباراة بتكون صعبة بس بإذن الله بنقدم اللي يشفعنا إنه نطلع المباراة ب3 نقاط إن شاء الله. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang akan dipakai Timnas Indonesia dalam menjamu Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa besok. Jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi, Erick Thohir mengecek kesiapan Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin sore. Laga ini menjadi laga krusial karena menentukan nasib Timnas Indonesia. Erick berharap Timnas Indonesia mampu mengalahkan Arab Saudi pada pertandingan esok. Kemenangan atas Arab Saudi penting untuk memperbesar peluang Indonesia meraih posisi 3 atau 4 grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Erick pun menggambarkan kesiapan mental para pemain Timnas jelang laga kontra Saudi. Kemarin malam saya cek kan di latihan sangat situasi positif, tapi saya rasakan ada lebih serius. Ya mungkin tekanan dari saya juga ya. Yang melupakan kekalahan dari Jepang, Timnas Indonesia fokus menggembleng diri jelang matchday ke-6 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan Minggu malam, Kevin Dix belum bisa bergabung karena masih melakoni pemeriksaan medis. Melupakan kekalahan dari Jepang, Timnas Indonesia fokus menggembleng diri jelang matchday ke-6 Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjamu Arab Saudi hari Selasa. Pelatih Sintayong memberikan latihan ringan untuk memulihkan kebugaran pasukannya di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Dalam latihan Minggu malam tidak tampak Kevin Dix. Manajer Timnas Indonesia Sumarji mengatakan bek klub FC Copenhagen Denmark tersebut harus melakoni pemeriksaan medis. Sumarji memastikan kondisi tim secara keseluruhan cukup baik. Khusus Kevin Dix, perkembangan pemulihan cederanya akan dipantau hingga Senin. Rizky Ridho dan kawan-kawan kalah 4 gol tanpa balas di matchday kelima melawan Jepang. Pelatih Sintayong menyayangkan kegagalan penyerang timnas memanfaatkan sejumlah peluang di awal laga. Namun pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan peluang Indonesia masih terbuka dan mendulang poin saat jumpa Arab Saudi menjadi kunci untuk menjaga asa ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan membuka peluang lolos Piala Dunia 2026 jika menang atas Timnas Arab Saudi. Meski kalah head-to-head kontra Green Falcon, tim Garuda tetap punya kans menang karena pada pertemuan terakhir sanggup menahan imbang Arab Saudi 1-1 di Riyadh. Pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Sampai saat ini, tim Garuda belum memetik kemenangan dalam 5 laga yang sudah dilakoni, sehingga bakal berupaya mengamankan 3 poin saat menjamu Arab Saudi. Di laga berikutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi yang belum pernah dikalahkan tim Garuda. Duel tersebut diprediksi akan sulit, terutama ekspektasi terhadap Jay Itzes dan kawan-kawan untuk memetik kemenangan semakin besar. Dalam 7 laga yang sudah dijalani antara Indonesia versus Arab Saudi, Garuda belum pernah memetik kemenangan. Indonesia tercatat 5 kali menelan kekalahan dan 2 hasil imbang, termasuk salah satunya di pertemuan pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Timnas Arab Saudi baru mengganti pelatih Roberto Mancini dengan juru taktik anyar mereka, Hervé Renard. Tim ini juga dianggap belum menemukan ritme bagus. Laga besok malam bakal jadi momentum Indonesia meraih kemenangan pertama.
Pelatih Herve Renhat sudah mendampingi timnas Arab Saudi saat bertandang ke Australia. Dalam laga tersebut, Arab Saudi kesulitan menciptakan peluang meski mereka punya 58% ball possession dan hanya membuat 1 shoot on goal. Dengan cara bermain Arab Saudi yang belum banyak berubah, timnas Indonesia jelas punya kans meraih 3 poin. Namun Garuda wajib waspada karena sepanjang sejarah timnas Indonesia belum pernah menang atas Green Falcon di berbagai ajang. Meski performa timnas Indonesia tidak terlalu baik, namun laga melawan Arab Saudi bakal jadi momentum untuk meraih 3 poin perdana. Terlebih, The Green Falcon juga belum menemukan permainan terbaik mereka bersama pelatih baru mereka. Masa depan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia dipastikan akan ditentukan setelah melawan Arab Saudi. Sebab kabarnya PSSI akan melakukan evaluasi besar-besaran setelah laga ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pihaknya akan menggelar evaluasi besar-besaran setelah pertandingan melawan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Evaluasi ini disinyalir sebagai buntut kekalahan telak timnas Indonesia atas Jepang 4 gol tanpa balas. Hasil ini membuat skuad Garuda terbenam di dasar klasemen sementara grup C dengan 3 poin. Game lawan Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini, seperti yang saya sampaikan kemarin waktu rapat ketemu mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran. Tentu saja evaluasi besar-besaran yang dilakukan PSSI ini membuat nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih Indonesia juga berada di ujung tanduk seiring dengan tuntutan hasil instan di level internasional.